Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, Bapak Ibu, mungkin pada hari ini saya mengambil waktunya, terutama kepada Pak Tim yang kesibukannya dalam bos, dalam bos dan juga mengatur keuangan dan juga aku dan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Tim sebagai kepala sekolah Kita Kasih Seti yang hadir pada siang hari ini, Pak Tri adalah sebagai wakil sarana prasarana yang mengerti tentang aset sekolah, dan juga ada guru BK, Bapak Ibu guru dan anak-anakku, dan CLC dan Silvi yang hadir pada siang hari ini. Baik, teman-teman sekalian, mungkin hari ini dalam pemetaan aset memang kami ditugaskan oleh bagian dari grup penggerak dalam finish pada saat ini memang terdiri dari kepala sekolah, ada Pak Tim, Pak Tri sebagai guru, Pak Saad sebagai guru, Bu Ida sebagai guru, Bu Dede sebagai orang tua, perwakilan orang tua, kemudian Sri Apa sebagai guru, Bu Leni sebagai perwakilan orang tua, dan ada Bu Udi sebagai guru, ada Bu Sylvie sebagai guru, Selsi perwakilan siswa ya, kemudian Sylvia juga siswa, dan Raya Majewa perwakilan siswa. Memang unsur-unsurnya harus terpenuhi. Nah, dalam pemetaan aset ini adalah merupakan bagian yang dimiliki oleh sekolah Kita Kasih Seti. Mungkin saya lebih ke ini bersama Bapak Ibu sampai dengan diberikan bahwa kita pemetaan wilayah kami, kita berada di Jakarta, tentunya Jakarta Barat ya, Jakarta bersama, kemudian nah ini sama, kita berawal dari pemetaan tidak terlalu jauh dari DKI Jakarta, kemudian Jakarta Barat, dan sekarang langsung berikut. Dan ini Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta bersama terdiri dari 5 organisasi kabupaten, yaitu Kabupaten Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Dan kita berada di Kota Stasiun Jakarta Barat yang memiliki 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan kode pos dari mulai 11710 hingga 11850. Cukup banyak ya. Nah, ini kita berada di daerah Kecamatan Cengkareng yang merupakan salah satu di antara 8 kecamatan yang berada di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan kita berada di daerah Cengkareng Timur. Baik, lanjut. Ini Bapak Ibu, kami sama 7 pemetaan aset kita. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal agama dan budaya, modal politik, modal fisik, ya. Kemudian modal lingkungan sekitar dan modal finansial. Dan kita akan melihat pemetaan aset SD Kita Kasih Seti ya, kalau kita lihat dulu. Kalau kita lihat dengan gedung yang megah ini, kita mempunyai aset yang sangat berharga. Salah satunya ini adalah gedung sekolah, gedung SD, dan gedung ada di sebelahnya itu SMP dan SMA. Yang pertama adalah aset guru. Ini modal manusia. Modal manusia adalah merupakan sumber daya yang paling utama. Tanpa adanya manusia, tentu sekolah ini walaupun gedungnya bagus tidak akan bisa berjalan dengan baik.
Guru kita di SD terutama itu terdiri adalah sekitar 51 orang guru yang mana terdiri dari S1 dan S2 dan juga sudah sertifikasi dan juga masih ada yang PPG. Siapa mau PPG? PPG ini adalah merupakan salah satu persyaratan di sekolah bahwa sekarang guru harus bersertifikat. Jadi kita cukup banyak guru-guru kita dan juga tambah 2 orang ini saya berikan sebentar lagi menjadi PP, menjadi DP, guru penggerak ya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa ikut termasuk kita menginginkan sekolah kita adalah sekolah penggerak. Dan juga kita berharap ada guru-guru yang berprestasi ya. Kemudian guru yang kreatif dan inovatif, saya yakin guru-guru SD ini adalah guru-guru yang kreatif dan inovatif di mana kita semua bisa mengajar dengan berbagai macam strategi dan tentunya pendekatan-pendekatan yang berpihak pada siswa dan juga guru sebagai instruktur. Kami berharap jadi kami sebagai penggerak ini dari pemerintah yang memang kita dibina dan dididik dalam rangka untuk memajukan sekolah-sekolah yang ada di sekitar, terutama di SD Cinta Kasih Seti. Ini adalah foto kami ketika 2011 di Taiwan. Kalau Ibu bisa nanti sekali banding ke Taiwannya. Ini adalah merupakan salah satu modal bagaimana SD kita guru bukan hanya kita belajar di dalam negeri, tapi kita pun belajar sampai ke Taiwan sana dalam rangka pembelajaran karakter kehidupan diri kita. Baik. Yang kedua adalah modal manusia adalah murid. Di sini ada Chelsea, ada Raya, ada Sylvia ya. Ini salah satu modal kita, murid tanpa adanya murid, sekolah kedua bagus ini pun kita tidak akan berjalan. Sebagai seorang guru tanpa ada murid, tentunya tidak akan berjalan. Kita mempunyai murid-murid yang berprestasi, sangat Chelsea, jago dan Eli ya. Yang lainnya jago buat kewirausahaan. Sylvia juga apa? Ini anak-anak ini adalah modal kita. Di antaranya kita pun pernah mengikuti berbagai macam kegiatan ya. Ini masih ingat ini Semarang Pendidikan Keluarga. Pada saat itu kita berikut kita waktu pas Paris ya. Kita diundang oleh Kemendikbud untuk wisata. Ada dari sini kan? Ada belum ya. Dan di antaranya kita dulu mempersiapkan OSN oleh Desain ya, kemudian juga FLYSN. Ini adalah lomba-lomba yang dari pemerintah misalkan seperti olahraga juga, kemudian lomba mengajar, lomba puisi ya. Kemudian KSN ya. OSN KSN secara akademik maupun non akademik ini adalah merupakan modal-modal yang dimiliki oleh siswa dalam rangka pengembangannya ya. Termasuk pengembangan bahasa isyarat tangan ya. Materi dan isyarat tangan. Baik. Dan kita juga punya modal manusia yaitu orang tua dan komite ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan kita. Ada kegiatan parenting ya, dan juga ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang tua seperti itu, kegiatan orang tua dan komite dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian modal manusia terhadap pendidikan, ada operator ya di sini, ada laboran, kemudian ada security, CS, pustakawan semuanya. Ini adalah modal kita tanpa adanya security wah kita di depan. Bagi musim hujan selesai ya. Begitu juga operator, CS juga sama ya. Ini saya ketika PLP di Depok ya. Next. Nah, modal sosial kita bahwa kita pun tidak hanya berada di sekolah kita, tapi kita pun bersama-sama mengembangkan sayap, bersama-sama berkolaboratif dengan guru-guru lain. Ya, diantaranya melalui kegiatan gugus ya, ada GMP, ada gugus, ya, ada komite sekolah, ada masyarakat sekitar. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di gugus pada saat itu tentang pelatihan PJP dengan guru-guru di awal mengenai pendidikan kurikulum merdeka atau pengenalan tentang kurikulum merdeka ya.
Next. Dan kemudian pemanfaatan modal sosial ini adalah sebagai wadah peningkatan kompetensi buku, wadah KKG, kalau warga agama itu ada KKG. Kemudian sebagai aspirasi dalam rangka memperjuangkan guru ya, kita ada PGRI, bayar dana hibah atau aspirasi lainnya dengan PGRI ya. Kemudian sebagai sarana untuk pendidikan keluarga. Next. Pada politik, memang politik kita diartikan jangan sampai dengan politik itu istilahnya partai, bukan. Jadi artinya apa? Semua kebijakan sekolah ini, kebijakan yang ada di sekolah, itu adalah produk politik, ya, DPRD, atau misalkan wali kota, atau gubernur, ya. Dan di sini ada modal politik yang memang sangat berkolaboratif dengan sekolah, ya. Di antaranya adalah ada pemerintah daerah yang proaktif dan responsif kepada sekolah. Kita selalu dibina, mendapatkan pengawasan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sudi Jakarta Barat, Kasapag Kecamatan Cengkareng, tuh ya. Yang kedua ada rapat komite, kemudian ada juga aset keamanan. Kalau kita keamanan punya security ya, di dalam polisi. Jadi itu adalah merupakan aset modal politik yang memang kita perlukan untuk mendukung dan berlanjutnya pendidikan di sekolah. Ini memanfaatkan modal politik yang pertama sebagai jembatan ya, kebijakan antara sekolah dengan pemerintah. Jadi kalau ada suatu hal kita bisa mengadu atau bisa bermusyawarah dengan pemerintah. Sarana bermusyawarah dengan orang tua dan sekolah, ya. Kemudian kerjasama untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah. Jadi kita juga modal agama dan budaya. Kita tahu bahwa sekolah itu adalah sekolah yang beraneka ragam agama, suku bangsa, agama. Ada di sini ada semuanya. Itu adalah modal. Yang mana ini adalah merupakan aset sekolah. Kita punya lembaga keagamaan, ya. Walaupun yang sekedar kecil gitu kan, ada jemaat ibadah, ya kan. Itu lembaga praktisi keagamaan. Kemudian ada tokoh-tokoh agama di sini publik, ada ustaz, ada pendeta, ya. Ada suhu, nanti didukung publik. Dan kita pun selalu mengadakan perayaan hari besar keagamaan. Kemudian juga budayawan masuk sekolah, organisasi keagamaan kita sudah lakukan dan keagamaan budaya. Pemanfaatan modal agama dan budaya yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari Tuhan Yang Maha Esa, ini sama dengan program Pancasila yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan toleransi antar umat beragama, meningkatkan karakter bangsa, kemudian untuk memperkenalkan budaya nasional dan untuk mencintai dan merasa memiliki daerah. Ini adalah pemanfaatannya. Jadi modal fisik yang ada di FISIP ini cukup banyak ya, ruangan-ruangan. Ini berdasarkan data dari Satgas kita ya. Ini adalah aset dari sekolah, kemudian ini adalah aset daerah itu. Kita lihat pemetaan aset fisik yang ada di SD Cinta Kasih Setia. Ini adalah merupakan sarana gedung yang pertama kita ya. Dari keseluruhan kalau kita foto dari atas sekali seperti ini. Kemudian yang kedua ini adalah gedung SD. Ini juga fisik SD ya. Kemudian ini ruangan kelas. Yang ini adalah UKS. Ini adalah rumah sakit ya. Kemudian ini adalah aula. Kemudian perpustakaan ya. Itu adalah tempat yang akan contoh yang ada pada SMP ya, ruang tamu. Ini adalah kantin. Baik, masih banyak ada lapangan ya, dan juga ada musola. Sini ada musola semuanya. Baik, pemanfaatan modal fisik saya kira bersama di sini adalah merupakan banyak dimanfaatkan untuk kegiatan pelancaran KBN, organisasi kegiatan eskul, sarana kesehatan sekolah, serta
kemudian sarana berorganisasi, sarana memanfaatkan kegiatan sekolah, dan sarana transportasi siswa. Kemudian kita tidak punya, kita dekat dengan sarana-sarana lingkungan yang umum, ya, ada cek lingkungan dan sebagainya. Kemudian modal lingkungan sekitar, kita lihat, kita jauh banget dengan taman terbuka RPK, tapi kita punya taman terbuka rusun. Kemarin kita waktu rapat dengan pengelola itu, kemungkinan satu, lapangan sepak bola ini bukan tidak boleh lagi untuk sepak bola, tapi memang itu dipergunakan untuk lingkungan ramah anak, lingkungan untuk hijau, karena memang dengan sepak bola, apalagi dengan bola yang keras bisa merusak kendaraan yang ada di sekitar gitu. Kemudian juga kemarin kita menginginkan adanya taman terbuka mungkin di sekitar rusun yang kemarin tergerus dengan lapangan parkir di desanya. Nah, kita memang jauh dari pemerintahan, dengan kota memang kita jauh, yang ada di mangrove sana, belakang olahraga ini ada konsentrasi, dan transportasi yang terintegrasi itu busway itu masih bisa masuk depan, tapi depan dulu kan, Jekliko masih masuk ke sini. Dan ini modal lingkungan alam, kita memang belum punya, ya, tapi kita sedang berusahakan untuk wilayah kita, terutama di rusun kita kasih, kita digunakan nanti dengan pengelolaan yang baru, ya, sarana-sarana, ya. Ini modal terakhir dengan skala bersama. Ada berpikos KJP, tim operasi sekolah, tabungan BPS dan beasiswa. Ya. Sama pemanfaatan modal finansial. Ya, salah satunya adalah untuk pembiayaan BOS sebagai pembiayaan operasional sekolah, kemudian PPOB sebagai pembiayaan operasional daerah dalam perjalanan sekolah, KJP untuk membantu pembiayaan sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu, kemudian operasi untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, bebas untuk membantu orang tua dalam pemberian uang pangkat, beasiswa untuk memberikan apresiasi pada siswa dan yang berprestasi. Nah, sebenarnya banyak Bapak Ibu aset-aset sekolah kita yang belum terlihat itu, yang kemarin itu adalah taman sekolah. Nah, ini taman-taman di sana Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran untuk kita semua. Begitu saja tentang aset sekolah, kalau digali bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin adalah untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan, siapa yang bertanya? Dan nanya siapa, silakan. Dan lainnya, tepuk ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.